selamat siang dan selamat sore. Di sini saya akan memaparkan desiminasi budaya positif yang kami laksanakan di sekolah kami. Kami SDN 1 Gedok Kota Blitar. Terdiri dari 18 orang yang kita laksanakan hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 di sekolah. Saya memaparkan budaya positif ini untuk melatih kebiasaan anak di sekolah agar mereka bisa berpraktik baik. Sudah. Keluarga panjenengan. Saya beserta guru melaksanakan disiplin budaya positif di sekolah kita di SDN 1 Gedok Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Ketiga kalinya saya berterima kasih kepada teman-teman guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada ibu-ibu guru ngaji yang hari ini menyempatkan waktu sekali untuk menyukseskan acara kami berdua. Kami dalam rangka calon guru pembina yang hari ini melaksanakan sosialisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga amal kebaikan panjenengan, keikhlasan panjenengan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah panjenengan juga berkah kepada keluarga panjenengan. Sebelumnya saya di sini saya juga pemateri, saya juga MC, jadinya merangkap di ngapunten sangat. Ini acara pada hari ini kita awali dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SDN Gedok 1, Bapak Sugianto SPDSD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana subhana wa ta'ala wa lana ya ta'ala rahmatan ya ta'ala wa hadad nafa'na bihi wa bihi amjad balalamin. Kepada Bapak Ibu guru khususnya pengasuh SDN 1 Bogor, kepada Bapak Ibu Ustazah guru ngaji yang ada di SDN 1 Bogor, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah SWT, terutama nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di SDN 1 Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, khususnya selaku pimpinan di SDN 1 Bogor dalam rangka merealisasi program kegiatan yaitu yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang tergabung dalam CGP. Mungkin perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya yang Bapak Ibu guru ngaji, CGP itu adalah calon guru penggerak. Jadi bukan guru penggerak, masih calon Bapak Ibu. Nanti setelah mengikuti kegiatan-kegiatan, kemudian nanti ada ujian, ada tesnya. Nanti kalau sudah lulus, baru nanti dinamakan guru penggerak. Karena ini adalah kegiatan ini adalah rangkaian dari pelaksanaan IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Jadi semuanya ini ada pembaruan termasuk program CGP. Kemudian CGP yang kedua ini misalnya Bu Nurul ini juga termasuk CGP Bapak Ibu, tapi calon guru pensiun. Insya Allah nanti bulan Januari sudah pensiun. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu kami mohon terima kasih dukungan panjenengan semuanya sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kedepannya kami tetap mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, terutama bagaimana mendukung meningkatkan sumber daya manusia khususnya untuk Bapak Ibu guru yang ada di SDN 1 Bogor ini. Jadi program ini nanti akan terus berlanjut Bapak Ibu. Selain CGP ini angkatan 9, nanti masih ada yang terakhir ini angkatan ke-11. Ini diharapkan nanti ada yang Bapak Ibu guru yang daftar, kalau lulus nanti akan jadi CGP angkatan ke-11. Kalau misalnya tidak katut ya terpaksa tetap hanya 2 orang. Sebetulnya ini program ini Bapak Ibu ini termasuk program dari pusat, sehingga nanti dalam kegiatan-kegiatannya ini ada yang didanai dari pusat. Jadi Bapak Ibu guru ini CGP ini dibimbing oleh pengajar penggerak, yaitu Bapak Ibu yang sudah lulus jadi pengajar penggerak. Ini jadi guru dibimbing oleh guru di atasnya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekali lagi selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 1 Bogor Kota Blitar yang dilaksanakan oleh CGP angkatan 9. Demikian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti seminar, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Atur kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Sugianto SDDSD. Ini jadi penyemangat saya dan Bu Lulu. Dari kemarin kami berdua kompromi di mana ya
caranya kami berdua juga butuh, tapi berkat dukungan penjenengan, juga berkat dukungan teman-teman dan kepala sekolah, jadi kita melaksanakan ini hari ini semoga bisa lancar. Langsung kita mulai mawon ya. Hari ini seperti yang ada di layar, kita melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Widok 1. Kami berdua, Bu Nurul Makmun, penjenengan juga sudah kenal dengan beliau, kenal banget nggih. Malah saya yang mungkin penjenengan belum kenal dengan saya Anik Eka Rahmawati, Bu. Di sini saya mengajar kelas 4. Jadi saya ketemunya penjenengan juga pas waktu ngaji aja ya. Itu pun berlalu lalang. Oh itu ada guru ngaji ya, sudah gitu aja. Karena kesibukan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya tidak bisa menyapa. Oh ya ada guru ngaji ya, sudah kita tinggal aja, kita mengerjakan apa yang ada di tugas kita gitu aja gitu. Monggo Bu. Sebelum kita mulai seminar kita, ini saya mohon maaf. Di sini saya sebagai guru, jadi penjenengan ngapunten hari ini harus mengikuti saya sebagai murid, katanya begitu. Jadi kita melakukan SBK. SBK itu semacam apa ya? Semacam hal-hal yang bisa membuat kita enjoy, kita bahagia, kita bisa konsentrasi dulu sebelum kita melaksanakan materi. Ngapunten dulu ya. Kalau saya bilang apa kabar, penjenengan jawab baik, sehat, alhamdulillah. Nanti ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Ini pemanasan dulu deh. Sekali lagi biar kompak ya. Apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini sudah ingat ya Bu. Sudah senyum-senyum berarti sudah hangat. Yang kedua kalinya saya akan melaksanakan tepuk aja. Tepuk yang kita biasanya tepuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Terima kasih. Langsung saja. Kayaknya sudah hangat. Ini saya berada di kelas yang berbeda sama Bu Lulu. Saya di kelas 230 dan Bu Lulu berada di kelas 231. Kita berada di bawah bimbingan namanya pengajar praktik. Kita juga berbeda pengajar praktik. Nah, di atasnya namanya pengajar praktik itu namanya fasilitator. Fasilitator itu yang selalu membimbing kita dengan berbagai materi yang sampai saat ini kita menuju ke destinasi ini. Perjuangan kita mulai dari insya Allah bulan Agustus akhir kemarin. Kita dengan beberapa Zoom, kita dengan bimbingan fasilitator itu kita melaksanakan materi-materi dari calon guru penggerak. Di sini tujuan dari kegiatan hari ini, tujuan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman tentang pengertian budaya positif di sekolah.
terima kasih. Ini sudah hangat ya Bu. Sudah senyum-senyum berarti sudah hangat. Yang kedua kalinya saya akan melaksanakan tepuk aja. Tepuk yang kita biasanya tepuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk petik jari. Terima kasih sudah. Langsung saja, kayaknya sudah hangat. Ini saya berada di kelas yang berbeda sama Bu Lulu. Saya di kelas 231 dan Bu Lulu berada di kelas 231. Kita berada di bawah bimbingan namanya pengajar praktik. Kita juga berbeda pengajar praktik. Nah, di atasnya namanya pengajar praktik itu namanya fasilitator. Fasilitator itu yang selalu membimbing kita dengan berbagai materi yang sampai saat ini kita menuju ke desiminasi ini. Perjuangan kita mulai dari insya Allah bulan Agustus akhir kemarin. Kita dengan beberapa Zoom, kita dengan bimbingan fasilitator itu kita melaksanakan materi-materi dari calon guru penggerak. Di sini tujuan dari kegiatan hari ini, tujuan kegiatan desiminasi budaya positif di sekolah, yaitu menyebarkan pemahaman tentang pengertian budaya positif di sekolah, mengenai nilai-nilai kebajikan universal, 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Budaya positif di sekolah itu banyak. Contohnya, kita saling dengan anak-anak, saling dengan bapak ibu guru, itu namanya budaya positif. Saling menyapa 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, itu juga termasuk budaya positif. Jadi dengan adanya budaya positif ini, anak-anak menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah kebiasaan baik bagi mereka yang dilaksanakan di sekolah, di rumah, atau di lingkungan dimanapun dia berada. Lanjut Bu. Nah, ini tadi sedikit saya terangkan tadi budaya positif. Budaya positif di sini menumbuhkan kebaikan anak dari diri anak, atau disebut dengan faktor intrinsik tanpa hukuman atau hadiah. Anak itu ada 2 faktor, ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik. Kalau faktor intrinsik itu berasal dari diri kita sendiri, dari diri anak, yang itu tidak bisa diubah, sudah ada sejak lahirnya dia. Kalau faktor ekstrinsik banyak. Faktor ekstrinsik itu dari lingkungan, saya lanjutkan ya. Kalau faktor ekstrinsik itu bisa dari orang yang ada di sekitarnya, contoh ibunya, bapaknya, kakaknya, keluarganya, itu juga lingkungannya. Jadi budaya positif ini dilakukan tanpa adanya hukuman dan hadiah. Kenapa kok nggak ada hukuman? Nah, coba kita bayangkan aja. Kalau kita melakukan 5S tadi, senyum, salam, sapa, sopan santun, nggak melakukan itu apa ya? Mentawa kita mendukung anak, kan tidak ya? Jadi di sini tugas kita adalah menumbuhkan faktor intrinsiknya anak biar bisa menjadikan kebiasaan itu menjadi praktek baik bagi mereka. Sebentar, yang hukuman belum, tidak apa-apa. Yang tadi hadiah itu kenapa loh?
biasanya kan kita mesti ngasih hadiah ke anak-anak. Kamu nanti yang garap PR, tak kasih hadiah. Itu biasanya saya juga begitu kadang. Tapi ternyata setelah kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, faktor hadiah itu merupakan faktor yang kurang baik. Karena apa? Si anak nanti bisa ngejetnya kita. Jadi kalau nggak ada hadiah, mereka akan ngejetnya kita. Jadi itu bukan merupakan faktor intrinsik bagi anak. Padahal tujuan kita tadi menumbuhkan kebaikan dari faktor intrinsiknya anak tersebut. Lanjut dulu. Nah, ini ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan. Kebajikan itu biasanya kita anggap kebajikan itu kan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik yang umum kita lakukan. Nah, di situ ada banyak keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, sabar. Di sini memang nilai kebajikan itu memang kita mulai dari diri kita sebagai guru. Jadi seorang guru itu mulai dari diri sendiri untuk menumbuhkan nilai kebajikan tersebut, baru kita limpahkan ke orang di sekitar kita. Contohnya anak terutama. Kalau di sekolah anak-anak, kalau di rumah kita mesti anak kita. Baru nanti ke orang lain. Nanti di situ ada keadilan, tanggung jawab itu tadi seperti itu. Nah, kebetulan nilai kebijakan ini kita ini ya, sekarang kan ada faktor ada bullying gitu ya. Jadi nilai kebijakan itu harus kita unggulkan dulu. Kalau bullying dan lain-lain sekarang kan banyak di mana-mana. Jadi kita manfaatkan, kita atasi sedikit demi sedikit biar nilai kebajikan yang kita tanamkan ke anak-anak itu tetap manjat ke anak-anak. Jadi sekarang di sekolah ada tim bullying. Jadi anak-anak biar merasa nyaman, biar merasa bahwa di sekolah adalah tempat dia mencari ilmu yang benar-benar dia cari. Jadi guru yang dia rindukan itu kalau sebagai guru, lingkungan yang baik itu buat mereka belajar. Karena anak-anak adalah kunci utama bagi seorang guru, yang guru tersebut dengan tujuan memberikan atau menyebarkan ilmu yang diterima guru diserahkan kepada anak-anak, dibagikan kepada anak-anak untuk masa depan mereka. Lanjut Bu. Nah, sekarang sampai 3 motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lanjut. Nah, ini keterangannya dari 3 motivasi perilaku tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, tadi seperti
Saya bilang tadi unsur eksternal itu sama dengan motivasi eksternal. Jadi motivasi perilaku ini orangnya hanya mencari sebuah kenyamanan. Jadi orangnya tidak berani mengambil resiko. Padahal segala kegiatan yang kita lakukan itu berisiko. Contohnya kita jalan saja, ada orang jalan, moro-moro kok ditabrak dari belakang. Nah, kita kan juga nggak tahu ya. Nah, ini orang ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketidaknyamanan itu sepertinya orang ini mencari tempat yang nyaman. Padahal kita sebagai manusia kita butuh inovasi perubahan yang membuat kita untuk menjadi orang yang lebih maju. Karena sekarang zamannya lebih maju, jadi kita butuh sebuah inovasi. Lanjut Bu. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya bacakan ya. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Tadi memang motivasi yang paling bawah, sekarang motivasi yang kedua 1 tingkat di atasnya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Beda dengan tadi ya. Kalau ini bertanya dulu, apa sing tak oleh aku ngono kae. Tadi kan enggak. Nah, makanya ini disebut 1 tingkat dari yang tadi. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, tapi bedanya kalau ini wonge kasarane njaluk imbalan. Aku kok lek nglakoni kuwi entuk apa? Begitu. Jadi apa ya ngarani? Ngejet nih. Nah, motivasi ini berarti motivasi ngejet nih. Ngejet nih untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Memang kita butuh itu, memang. Kalau kita seumpama aja contoh kecil, kita berpendapat, kadang kan kita diakui orang, oh ya pendapatnya tadi bagus, pendapatnya tadi benar, kita mesti seneng banget dengan itu. Tapi kalau kita ngejetnya itu tadi yang nggak bagus di situ letaknya. Tapi memang motivasi ini bisa kita sebut motivasi eksternal karena memang ini benar-benar ada di lingkungan kita. Contoh kalau hadiah ya, memang hadiah itu suatu penghargaan bagi kita. Contohnya lomba yang kita ciptakan kan mesti hadiah. Nah, jadi dengan adanya hadiah kita juga semangat dalam melaksanakan apa yang kita mau tadi. Sampun nggih? Lanjut. Yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Banyak ini. Nah, saya ambil yang penting aja. Ini akan bertanya, menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Berarti ini tingkatan yang tertinggi dari motivasi tadi, karena mereka sudah punya motivasi. Nah, motivasi ini disebut motivasi internal dari dalam diri. Kalau saya melakukan ini, berarti saya nanti jadi orang yang apa? Jangan kayak di situ. Mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Contoh, saya seumpama anak yang penurut gitu. Kalau saya melakukannya terus, maka
menjadi anak penurut. Itu seperti yang motivasi nomor 3 ini. Jadi motivasi ini juga merupakan disiplin positif yang berasal dari internal atau intrinsik tadi, dari dalam diri orang yang melakukan ini. Lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita punya namanya kebutuhan dasar. Karena kita seorang manusia, manusia itu orang yang bersifat sosial, makhluk sosial, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh orang lain, kita juga butuh berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi kita saling berhubungan dengan orang yang di sekitar kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang nomor 2 kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang nomor 4, kebutuhan akan kebebasan. Yang nomor 5, kebutuhan akan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan ini harus kita penuhi, karena apabila ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak kita penuhi akan membuat kita kadang emosi. Seperti tadi saya contohkan, aku kini berpendapat, tapi kok aku nggak diakui. Nah, itu tadi. Jadi kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ini harus kita penuhi. Lanjut. Ini kebutuhan bertahan hidup ini di urutan nomor 1. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis, di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lainnya. Orang dapat memenuhinya dengan makan, tidur, hingga olahraga. Ini yang kita sebut dengan kebutuhan manusia. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itu masih ingat dengan kebutuhan itu? Kalau kita makan, minum, berarti itu kebutuhan primer. Kalau kita berpakaian, kita beristirahat, itu kebutuhan sekunder. Kalau kita kebutuhannya seperti kebutuhan yang kita anggap nggak begitu butuh, tapi kita juga harus memenuhinya, itu namanya kebutuhan tersier. Jadi orang di kebutuhan ini akan bertahan hidup karena mereka makan, bertempat tinggal untuk berlindung dari panas, hujan, dari hewan. Terus untuk kebutuhan bertahan hidup tadi, yang saya lakukan di kelas adalah membuat anak-anak bertahan, tetap nyaman di kelas, tetap mau belajar dengan saya. Itu yang saya lakukan dengan kebutuhan bertahan hidup yang saya lakukan di sekolah kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu, saya pengen anak-anak selalu bahagia dengan pelajaran, meskipun kadang ya nggak bisa bu gitu. Tapi saya pengen saya adalah orang yang dirindukan bagi anak-anak. Jadi seorang guru, kita semua tujuan kita adalah menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang solehah, menjadi anak yang pintar dengan berbagai kegiatan, dan kita menjadi orang yang dirindukan mereka. Yang nomor 2, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok.
Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Nah, kasih sayang kita butuh sebuah kasih sayang seperti kita dalam keluarga. Kita berkeluarga, kita butuh kasih sayang dari anak, terutama dari suami. Kita sendiri juga memberi kasih sayang mereka juga imbal balik memberi kasih sayang kepada kita. Nah, kebutuhan ini mengindikasikan hubungan sosial yang ada di sekitar kita. Kalau guru di kelas, saya melakukan interaksi ini dengan anak-anak, otomatis ya saya memberikan keikhlasan untuk memberikan ilmu kepada anak-anak. Anak-anak pun ikhlas menerima apa yang harus mereka dapatkan hari ini. Karena sekarang kadang-kadang orang tua itu ngecek hubungannya. Ini mau kok, kalau guruku kok nggak bisa ngetik, sedino ini mau nyapo. Sekarang orang tua lebih kritis, nggak seperti dulu. Kadang saya tanya yang anak juga begitu. Cak, hari ini dibelok nggak buku kalau kesampaian saya kasih tanya gitu. Kadang ada yang bilang, Bu, oh ibuku mau belok buku gitu. Ada yang gitu, ada yang Bu, ibuku selalu melihat apa yang dilakukan ibu dan anak hari ini. Jadi dengan anak-anak yang berinteraksi dengan saya seperti itu, saya jadi lebih gimana ya, lebih aktif. Jadi di kelas itu berusaha agar anak nanti di rumah lek ditanyai orang tuanya apa yang dilakukan di sekolah, dia melaksanakan praktik balik. Jadinya orang tua juga tidak akan kecewa dengan itu. Itu tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi di dalam sebuah kelompok. Lanjut, yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti tadi saya terangkan, ini tadi nggak usah saya ini karena tadi saya memberi contoh. Sudah pengakuannya, seperti tadi kita berpendapat diakui orang lain itu. Ini lanjut mawar, kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak mencoba mendahulu dan mengeksplorasi. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia, guru penggerak untuk belajar mandiri, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur dan otonom. Orang dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan waktu senggang, liburan, dan memberikan ruang untuk hadirkan. Nah, kita juga butuh namanya kebebasan. Kalau kita bekerja di bawah tekanan, contoh saja, memang benar orang bekerja di bawah tekanan itu akan mempunyai disiplin yang sangat-sangat tinggi. Tapi ada kalanya kita sebagai manusia punya rasa bosan. Aku tak bosan, aku tak healing. Cara sekarang kan healing ya. Nah, dengan kejenuhan kita, dengan berbagai tekanan dari mana-mana, kita bisa melaksanakan healing seperti kebutuhan akan kebebasan ini. Orang menyediakan waktu senggang untuk liburan, untuk menghilangkan pikiran, untuk menghilangkan beban dari mereka biar lebih fresh lagi. Ini kalau di kelas saya melaksanakan kebutuhan akan kebebasan ini, saya melaksanakan ini contohnya aja. Kan ada di dalam kelas itu ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa, ada anak yang sedang-sedang saja. Jadi di dalam memberikan materi, saya tidak kasih tata materi itu. Saya tidak kasih materi yang sama dalam artian cara menerangkan saya itu tidak sama. Jadi kalau anak pinter itu biasanya menangkap materi sekali itu sudah paham. Kalau anak yang sedang biasanya dia berpikir dulu, apa ya tadi yang diomongkan dulu. Kadang ada yang tanya juga, Bu tadi ngomong apa kok belum paham? Itu anak yang dengan kemampuan sedang. Jadi kalau anak yang dengan kemampuan rendah, mereka biasanya diem, nggak mau, tekon nggak mau,
garap akhirnya nggak bisa. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk bertanya apa yang tidak kamu mengerti dari materi hari ini. Itu memberikan kebebasan. Contoh lagi, memberikan kebebasan untuk ekstra. Hari ini ada ekstra. Ekstranya di sekolah kita kebetulan ada ekstra lukis, ekstra tari, ekstra vokal. Nah, guru memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih ekstra yang mereka minati. Lanjut. Kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang merasa senang. Nah, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Dengan senang, mereka bisa gembira, antusias, tertawa, berkaitan dengan tantangan, gurauan pembelajaran yang bermakna. Kesenangan di sini, anak-anak biasanya di kelas itu senangnya bermain apa. Jadi seorang guru memfasilitasi anak-anak dengan kesenangan mereka. Contoh sederhana, kalau mereka senangnya gambar, ya sudah, biarkan anak-anak menggambar. Kalau senangnya mereka berjilkan, ya sudah. Ada anak-anak yang senang sepak bola, sudah, kita biarkan. Itu namanya kebutuhan akan kesenangan anak-anak. Kalau kita senang, kita ketemu teman, kita bergurau aja, saya rasa kok saya sudah senang sekali. Kadang dengan berbagai kegiatan kita butuh namanya juga kesenangan. Selain tadi kita butuh healing, kita butuh namanya kesenangan. Lanjut. Materi yang ketiga, materi yang terakhir saya, 5 posisi kontrol restitusi. Ini biasanya posisi kontrol ini kita lakukan sebagai guru. Kita sebagai guru selain mengajar, kita juga memberikan namanya kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu suatu tindakan untuk memperbaiki kesalahan anak. Bukan salah anak itu, tapi kadang-kadang melanggar apa komitmen kita. Di situ ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang nomor 1, nah, sebagai penghukum, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya. Jadi kadang-kadang kita itu emosi. Nah, ini yang nggak bisa kita kendalikan. Kita kadang juga mood kita jelek, anak-anak dibilangin nggak mau, jadi kita kadang jadi seorang pemimpin. Kamu lek nggak mana ternyata kayak ini lagi apik. Kadang itu kita itu memang itu tidak munafik kita lakukan. Tapi di sini saya mencoba untuk mengendalikan emosi saya, biar saya tidak menjadi seorang penghukum. Karena seorang penghukum itu membuat anak dendam yang akan nanti diingat-ingat sampai dia tua, kadang-kadang sampai dia besar. Aku tahu dihukum buane. Nah, itulah itu kekurangan dari seorang penghukum. Memang baik dengan penghukum ini anak manut dengan kita, tapi yang itu tadi akan diingat-ingat oleh anak sampai dia nanti bisa. Lanjut, nomor 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini apa teman-teman? Yang kelas itu saya polisi. Monggo tidak usah keburu-buru. Apa saya itu selalu menghukum anak-anak, atau saya jadi orang yang membuat rasa bersalah?
Monggo satu saja, saya bersama kalau penjaringan itu ada juga tidak apa-apa. Nah, itu sama dengan saya Pak, biasanya saya juga mengalih. Isolasi tidak apa, ada isolasi kemudian. Memang abot ya kita itu, anak-anak itu harus gimana, kita harus gimana, dengan beberapa ketentuan kita sebagai guru kita kadang juga bingung. Ya, ngobrol dulu. Monggo, Bu Indra dibawakan sekalian Pak. Pak, Bu Indra letakkan sekalian. Terima kasih. Ini tadi kayak dikongkon ya Bu Malian. Jadinya saya mengongkon. Ya. Kita mulai punya. Itu tadi. Tapi setelah ini sudah loh, Bu, saya bukan guru lagi lagi. Ini saya bacakan sebagai teman. Anak sebagai teman, Mbak. Di sini banyak yang sebagai teman. Ada juga sebagai penghukum. Oh, kita boleh saja sebagai penghukum. Tapi memang kadang-kadang kan banyak media sosial ya Bu sekarang, jadi kita ini masih jadi penghukum kan hanya lambene saja yang ngomong itu. Kalau nyubit anak itu wis kita nggak berani. Nah, di sini sebagai teman, sebagai posisi kontrol, sebagai teman juga. Jadi kesimpulannya kita sebagai guru adalah teman bahagia bagi anak. Di sini tadi saya hanya menunjukkan posisi kita guru itu yang bagus seperti apa. Itu tadi penjelasan banyak yang berpendapat sebagai teman. Boleh Bu, yang paling bagus itu kalau di teori loh ya ini, kalau di lapangan kan kita oke, kita melakukan apa, juga orang yang buat teori kan juga tidak tahu lapangan kita seperti apa. Kalau secara teori, posisi yang paling bagus di situ adalah seorang manajer. Jadi seorang manajer tadi kita berbagi, anak-anak juga berbagi kepada kita. Posisi yang kedua adalah sebagai teman. Gitu. Ini tadi paparan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata tadi yang saya ucapkan ada yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pemateri yang kedua. Selamat siang Ibu. Di sini saya akan melakukan refleksi setelah saya memberikan materi tadi di depan. Perasaan Ibu setelah saya memaparkan materi tentang 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya setelah menerima materi yang telah penjelasan berikan, saya sangat senang dan bersemangat karena mendapatkan tambahan ilmu yang nantinya akan saya terapkan di kelas, terutama yang tentang 5 posisi kontrol, di mana saya sebagai guru
merupakan teman bagi murid-murid, sehingga saya bisa bahagia karena murid-murid bisa menerapkan apa yang penjenengan berikan. Iya, berarti murid adalah teman bahagia bagi kita ya Bu. Iya, Dan betul. kita belajar berpisah pada murid gitu ya. Iya. Oke. Ada satu lagi pertanyaan dari saya. Setelah perasaan Ibu tadi, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita? Kedepannya saya akan tetap selalu belajar dan selalu menggali ilmu, terutama yang berhubungan dengan pendidikan untuk kemajuan anak didik, dengan mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, maka saya bisa menerapkannya itu seakan-akan saya bisa bijaksana, sehingga anak-anak bisa dekat dengan saya dan bisa menemukan permasalahan, dan saya bisa menemukan permasalahan pada anak, tidak akan serta-merta menyalahkan anak dengan begitu saja. Iya, berarti kita sebagai guru yang selalu dirindukan anak-anak. Insya Allah. Terima kasih. Amin.
Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang kita laksanakan di sekolah, di mana diseminasi ini untuk mengajak orang untuk berbuat baik, berbuat disiplin, dan menjadikan disiplin tersebut adalah praktik baik yang kita lakukan sehari-hari. Jadi dengan kita melakukan praktik baik itu, kita menjadikan kegiatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kita sebagai guru tentunya dengan materi 5 posisi kontrol tersebut, kita akan tahu di posisi manakah kita harus menjadi seorang guru. Karena seorang guru adalah seseorang yang bisa menjadikan anak-anak kita menuju masa depannya. Pendidikan yang berpusat pada murid, berfilosofi pada Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak adalah benih yang akan kita tumbuhkan, karena anak di sekolah adalah anak didik kita, tanggung jawab kita sebagai guru. Dengan materi diseminasi ini, kita mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita juga untuk berbuat baik dan berpraktik baik. Demikian aksi nyata modul 1.4 dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.